Selamat datang di podcast Pendidikan Pancasila, memahami filsafat dasar negara. Pada episode kali ini, kita akan menggali konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi panduan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan pedoman yang sangat relevan dalam menjawab tantangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia yang sangat majemuk. Melalui kelima sila yang ada, Pancasila memberikan kerangka berpikir yang bisa mengarahkan Indonesia menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Meskipun kita hidup dalam keberagaman yang sangat kaya. Hari ini, kita akan mendalami Pancasila dalam perspektif filsafat, dengan memahami makna mendalam dari setiap sila, dan bagaimana sila-sila tersebut membentuk dasar filosofi negara kita. Kita akan mendiskusikan Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana setiap sila dalam Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip dasar hidup dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya, Dava, akan berdiskusi dengan Nadia, seorang mahasiswa yang mendalami ilmu pendidikan Pancasila di Universitas Nusa Putra. Nadia, selamat datang di podcast ini. Terima kasih Dava, senang sekali bisa berdiskusi tentang Pancasila, apalagi dengan tema yang sangat penting ini. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan banyak sekali wawasan tentang bagaimana kita memahami dasar negara kita dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai warga negara Indonesia. Betul banget Nadia, Pancasila memang lebih dari sekedar dasar negara atau undang-undang. Ia adalah suatu sistem filsafat yang bisa kita jadikan pedoman hidup sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya kita mulai dengan memahami apa itu sistem filsafat dalam konteks Pancasila. Bisa jelaskan Nadia, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Tentu Dava. Jadi dalam konteks Pancasila, ketika kita bicara tentang sistem filsafat, artinya Pancasila bukan hanya sekedar aturan yang berlaku dalam sistem hukum negara. Tapi lebih dari itu, Pancasila adalah pandangan hidup yang menjadi dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai yang mencakup aspek moral, sosial, politik, dan agama yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan panduan atau pedoman tentang bagaimana kita, sebagai individu maupun bagian dari negara, harus berperilaku dan berpikir dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang kompleks. Misalnya, kita bisa lihat bahwa Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dengan toleransi, keadilan, dan demokrasi, yang semuanya adalah nilai-nilai dasar dalam filsafat kehidupan manusia yang lebih besar. Itu sangat menarik Nadia. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan arah dalam berbagai dimensi kehidupan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, pasti mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh penghayatan terhadap Tuhan dan menghormati keberagaman keyakinan. Bagaimana menurutmu Nadia? Sila pertama ini bisa diterapkan dalam kehidupan mahasiswa seperti kita. Betul Dava, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah dasar dari segala prinsip moral dalam kehidupan kita. Dalam konteks mahasiswa, ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, tanpa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Di kampus kita pasti bertemu dengan teman-teman yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Nah, prinsip ini mengingatkan kita untuk hidup dalam toleransi, saling menghargai, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, tanpa memandang latar belakang agama. Selain itu, sila pertama juga mengajarkan kita untuk berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan bisa menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam bertindak, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Betul sekali Nadia. Dan jika kita lanjutkan ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ ada penekanan pada pentingnya memperlakukan manusia dengan adil dan bermartabat. Dalam konteks kehidupan sosial kampus, bagaimana prinsip ini bisa kita implementasikan? Sila kedua sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus yang sangat beragam. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu, tanpa memandang status, asal-usul, atau posisi sosialnya.
Misalnya di kampus kita sering berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, baik itu suku, agama maupun budaya. Dalam konteks ini, kita diajarkan untuk selalu berlaku adil, tidak diskriminatif, dan menghargai martabat setiap individu. Jadi, kita harus berusaha agar hubungan antar sesama mahasiswa bisa terjalin dengan baik, penuh saling pengertian dan menghormati perbedaan. Selain itu, etika sosial dalam Islam juga berhubungan erat dengan prinsip ini. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan tidak hanya terbatas pada teman sebangsa, tetapi juga kepada semua umat manusia, termasuk mereka yang berbeda agama atau keyakinan. Setuju Nadia. Jadi dalam kehidupan mahasiswa, kita harus memperlakukan sesama dengan adil dan bermartabat, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Menarik juga untuk membahas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks dunia mahasiswa yang penuh keberagaman, bagaimana kita bisa menjaga persatuan? Sila ketiga ini menekankan pada pentingnya menjaga persatuan meskipun kita memiliki banyak perbedaan. Di kampus kita memiliki mahasiswa dari berbagai daerah, suku, bahkan negara. Penting untuk menjaga kerukunan dan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki perbedaan dalam hal agama, budaya, atau pandangan hidup, kita tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Seperti yang sering ditekankan dalam kampus kita, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu dalam semangat akademik yang mengutamakan keberagaman sebagai kekuatan. Benar sekali Nadia. Jadi, prinsip persatuan ini tidak hanya soal menghindari konflik, tetapi juga membangun rasa saling menghargai dan solidaritas antar sesama. Sekarang mari kita lihat sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sistem demokrasi kampus, bagaimana kita bisa mengimplementasikan prinsip ini? Sila keempat ini mengajarkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Di lingkungan kampus kita sering dihadapkan dengan berbagai masalah yang membutuhkan keputusan bersama, seperti dalam organisasi mahasiswa atau kelompok studi. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Selain itu, kita harus menghormati suara dan pendapat orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini juga mendorong kita untuk bersikap bijaksana dalam bertindak, terutama saat kita harus memimpin suatu organisasi atau kelompok. Luar biasa Nadia. Terakhir, kita sampai pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang bisa kita ambil dari prinsip ini untuk kehidupan mahasiswa? Sila kelima ini mengajarkan kita tentang pemerataan dan keadilan. Dalam konteks mahasiswa, ini bisa berarti menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana setiap mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pengembangan diri, dan partisipasi dalam kegiatan kampus. Misalnya, memastikan bahwa mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu tetap memiliki akses yang setara terhadap fasilitas kampus, beasiswa, atau program-program pengembangan. Prinsip ini mengingatkan kita untuk selalu peduli terhadap kesejahteraan sesama dan memperjuangkan keadilan di setiap aspek kehidupan. Sangat jelas Nadia. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat mengajarkan kita untuk menjaga nilai-nilai luhur seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebagai mahasiswa, kita harus memegang teguh prinsip-prinsip ini agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan berkeadilan. Betul sekali, Dava. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberi wawasan lebih dalam tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat bukan hanya sekedar teori, tetapi juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kampus. Terima kasih banyak Nadia, atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga semua pendengar, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Putra dan mahasiswa lainnya, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan sosial mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia. Sama-sama, Dava. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah mengikuti podcast kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Little Step for White Vision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.